Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu sebelumnya mau tanya siapa sih yang tidak hadir hari ini? Rahmawati Ibu. Kenapa Rahmawati tidak masuk? Sakit Ibu. Oke, sakit ya. Semoga Rahmawati cepat sembuh ya. Amin. Oke. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan salah satu lagu yaitu lagu 17 Agustus ya. Ayo Ibu minta semuanya berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, selalu merdeka, tetap merdeka. Selama masih dengan suara sejak mempertahankan Indonesia. Sejak membela negara kita. Oke, terima kasih. Ibu mau tanya apakah hari ini semuanya sudah siap belajar? Siap Ibu. Oke, semuanya sudah siap. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sejarah Ibu. Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari sejarah? Masih Ibu. Sejarah adalah masa lampau atau masa yang akan datang. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ibu mau meluruskan sedikit ya tentang pengertian dari sejarah. Jadi pengertian dari sejarah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan atau mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Belum. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang proklamasi. Jadi Ibu akan menampilkan teks proklamasi di depan dan anak-anak memperhatikan atau mengamati dalam waktu 5 menit ya. Ya Ibu. Sambil memperhatikan teks proklamasi yang ada di depan yang Ibu sudah tampilkan. Ibu mau sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat tentang proklamasi. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa yang sangat penting di mana sejarah bangsa Indonesia. Adapun sedikit latar belakang dari teks proklamasi ini. Jadi teks proklamasi ini pada masa Perang Dunia Kedua, Indonesia itu masih berada di bawah kepemimpinan bangsa Jepang. Jadi kehadiran bangsa Jepang di Indonesia ini membawa perubahan dalam bentuk politik dan sosial masyarakat di Indonesia. Dan pada bulan Agustus 1945 Jepang itu menyerah kepada Sekutu dan kekosongan kekuasaan di Indonesia dimanfaatkan oleh para pemimpin nasional Indonesia. Jadi untuk persiapan proklamasi ini dimulai pada
persiapan proklamasi dimulai pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dan beberapa pemimpin nasional berkumpul di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsangan Timur nomor 56 di Jakarta untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Membahas kemerdekaan, iya betul ya, membahas kemerdekaan Indonesia. Dan pada malam harinya mereka itu menyepakati tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini. Dan teks proklamasi ini pada pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks teks proklamasi kemerdekaan Indonesia teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di depan para pemimpin nasionalis dan juga para rakyat Indonesia yang hadir pada Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Dengan dibacakan langsung oleh Soekarno itu sendiri. Semuanya sudah memperhatikan teks yang mengamati teks yang Ibu tampilkan? Sudah. Karena semuanya sudah mengamati, Ibu mau tanya, setelah anak-anak mengamati, apa yang anak-anak ketahui tentang teks proklamasi itu? Ayo, ada yang bisa jawab? Ketua kelas? Baik Ibu, yang saya amati mengenai teks proklamasi ini harus dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Ibu. Oke, betul sekali. Jadi teks proklamasi ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di mana yang membacakan teks tersebut adalah Insinyur Soekarno. Terus apa lagi yang anak-anak ketahui tentang teks proklamasi? Oke, apa itu? Teks proklamasi adalah seperti kayak pengumuman kemerdekaan bahwa kemerdekaan Indonesia Ibu. Oh iya, betul sekali. Jadi teks proklamasi ini dibacakan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, untuk itu Ibu akan menampilkan satu video, yaitu video teks proklamasi. Ibu minta kepada anak-anak semua untuk memperhatikan di depan.
Oke, anak-anak sudah lihat kan, itu adalah sedikit video tentang teks proklamasi. Sekarang Ibu mau tanya, dari video ini apa yang kalian Oke, jadi untuk hari ini indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis mengenai informasi penting menggunakan unsur kata. Menggunakan unsur kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Untuk yang kedua adalah untuk menyajikan informasi pada tabel melalui tulisan dengan menggunakan kalimat efektif. Dan yang ketiga, menganalisis makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menentukan makna proklamasi kemerdekaan dan tokoh proklamasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selanjutnya Ibu akan menampilkan teks proklamasi di depan. Anak-anak memperhatikan semuanya ya. Iya, Ibu. Oke, ini adalah Ibu minta kepada anak-anak 5 menit untuk mengamati teks yang Ibu sudah tampilkan di depan. Jadi semuanya sudah memperhatikan teks yang sudah Ibu tampilkan di depan. Jadi dari video yang sudah Ibu tampilkan bisa kita dapatkan informasi di mana diantaranya siapa yang membacakan teks proklamasi, di mana pembacaan teks proklamasi, dan mengapa teks proklamasi itu dibacakan. Yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Dan untuk pembacaan teks proklamasinya itu yaitu pembacaannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan mengapa teks proklamasi itu dibacakan, yaitu untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi teks proklamasi dalam makna dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu di mana teks proklamasi ini mengajarkan kita tentang pentingnya kemerdekaan dan mengajarkan kita tentang menghargai hak asasi manusia. Baik, Ibu akan membagikan 2 kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 5 orang. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD yang akan dijawab oleh masing-masing kelompok. Setelah itu akan dipresentasikan di depan. Oke, tepuk tangan untuk masing-masing kelompok karena jawabannya sangat betul atau benar. Oke, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1 dan 2. Bisa kita menganalisis sedikit menganalisis tentang proklamasi itu, di mana proklamasi ini dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, dan yang membacakannya adalah Insinyur Soekarno. Dan mengapa teks ini dibacakan, yaitu untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang berperan penting dalam pembacaan teks proklamasi ini, diantaranya yang membacakan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, dan yang mengetik teks proklamasi ini adalah Sayuti Malik, dan yang selanjutnya adalah Muhammad Atta, yaitu berperan sebagai ikut merumuskan teks proklamasi dan yang mengantarkan
Yusuf Kunto dan juga Sudiro. Oke, bisa kita simpulkan mengenai teks proklamasi ini adalah pada tanggal 16 Agustus 1945 Soekarno dan Muhammad Hatta ini dan beberapa pemimpin nasional berkumpul di rumah Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di mana itu berkumpul membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno yang dibacakan di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta, di Jakarta nomor 56 di Jakarta. Dengan dibacakan teks tersebut, jadi Indonesia itu menyatakan kemerdekaan dari penjajahan bangsa Belanda. Baik, Ibu akan membagikan soal yang akan dikerjakan hari ini, kemudian akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, Ibu akan memeriksanya. Setelah itu Ibu akan mengembalikannya lagi, dan dimana jika ada jawaban yang masih belum benar atau belum tepat jawabannya, itu akan dikerjakan ulang dan dimana akan dikumpulkan pada esok hari. Terima kasih atas soal-soal yang sudah dikerjakan. Jadi sekali lagi Ibu mau tanya, materi apa sih yang sudah kalian pahami dan juga materi apa yang belum kalian pahami? Baik, Ibu mau tanya bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Ibu. Baik, terima kasih. Terus apa sih yang sudah kalian pahami tentang pembelajaran hari ini? Proklamasi itu seperti pengumuman kemerdekaan Indonesia, Ibu. Oke, dan yang selanjutnya Ibu mau tanya, terus apa sih pembelajaran hari ini yang belum anak-anak pahami? Tidak ada. Baik, Ibu minta kepada anak-anak semuanya agar pulang di rumah itu jangan terlalu bermain atau main saja. Jadi Ibu minta untuk belajar, karena pada pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Ibu harap kepada anak-anak semuanya belajar, karena minggu depannya Ibu akan menanyakan tentang pembukaan undang-undang itu. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam